Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya kembali menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan terus menyadari bahwa dirinya adalah biji mata Tuhan. Setiap umat Tuhan menyadari bahwa hidup kita aman dalam tangan Tuhan. Setiap umat Tuhan menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, firman-Mu terang bagi kakiku, pelita bagi jalanku. Sehingga kita tidak berada dalam kegelapan, kita tidak berjalan dalam kegelapan, tapi kita berjalan dalam terang Tuhan. Karena kita jelas katakan ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya membawa maut. Itu sebabnya kita perlu senter, kita perlu cahaya, kita perlu terang. Dan firman adalah terang buat setiap langkah kaki kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk mendengarkan firman-Mu, sampaikan sesuatu bagi kami agar kami mengerti akan setiap kebenaran yang ada. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saya ulangi sekali lagi. Kita oleh Kristus haruslah senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Berarti ucapan syukur kita, korban syukur kita adalah ucapan bibir yang mempermuliakan nama Tuhan. Berarti hati-hati sekali dengan bibir kita, iya kan? Hati-hati sekali dengan ucapan kita. Karena ucapan kita bisa menjadi korban syukur yang memuliakan nama Tuhan. Tapi di sisi lain ucapan bibir kita, perkataan kita, ucapan kita itu juga bisa menjadi kutuk buat orang lain. Hati-hati. Itu sebabnya kita mesti memastikan setiap perkataan kita, ucapan kita perhatikan betul. Iya kan? Makanya ada istilah lidah tidak bertulang. Kenapa? Karena seringkali tidak terkontrol, saudara. Mungkin kalau ada tulangnya gampang ngontrolnya gitu kan. Karena lidah tak bertulang jadi susah ngontrolnya. Seringkali terucap dulu kata-kata yang menyakiti sama kita, baru aduh saya menyesal. Tapi perkataan itu kan gak bisa ditarik. Orangnya sudah mendengar, orang udah keburu makan omongan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya perhatikan baik-baik ucapan kita. Apakah dengan ucapan kita mempermuliakan Tuhan? Apakah ucapan kita ini justru membuat orang lain jauh dari Tuhan? Ada. Karena ada perkataan-perkataan orang yang membuat anak-anak Tuhan akhirnya kecewa kepada pelayan, kepada hamba-hamba Tuhan, dan ujung-ujungnya kecewanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada perkataan-perkataan yang melemahkan. Ada perkataan-perkataan yang sebelumnya tidak dipikirkan. Makanya selalu saya bilang begini, kalau kita bicara tentang sesuatu, pikirin dulu kira-kira ini memberkati gak perkataan saya. Pikirin dulu kira-kira ini menyakiti hati orang gak perkataan saya. Pikirin dulu kira-kira ini jadi batu sandungan gak perkataan saya. Jadi apa yang kita mau ucapkan, pikirkan dulu gitu saudara. Jangan sebaliknya, kita perkatakan dulu baru kita pikirkan, terlambat gitu. Jadi perhatikan setiap ucapan kita, setiap hari. Kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau mengucapkan perkataan-perkataan berkat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Atau di sisi lain kita bersungut-sungut dan tidak memuliakan Tuhan. Karena bibir kita bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan ucapan yang memuliakan Tuhan. Tapi di sisi lain, di dalam Keluaran 15 ayat 24. Keluaran 15 ayat 24. Alkitab bilang begini. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, lihat perkataan persungutan.
Apa yang akan kami makan dan akan kami minum? Perkataan persungutan itu bukan perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Perkataan persungutan itu justru menjadi kutuk buat diri manusia itu sendiri. Kenapa? Peristiwa Tabera. Lihat peristiwa di mana bangsa Israel bersungut-sungut. Tuhan memakan habis dengan api Tuhan. Iya kan? Sehingga akhirnya apa? Bangsa Israel menyadari bahwa persungutan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur. Korban syukur itu adalah ucapan bibir yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Sekalipun itu merupakan pergumulan, sekalipun itu merupakan fitnahan orang terhadap kita, sekalipun itu merupakan siasat-siasat jahat orang kepada kita, kita bersyukur. Kenapa? Karena dengan kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan. Dan ketika kita memuliakan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan campur tangan dalam kehidupan kita. Hati-hati sekali dengan ucapan kita. Yakobus sudah mengingatkan kita. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah yang sama ini kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawa dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi dari mulut kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari mulut kita, kitalah yang memutuskan. Kita mau mengucapkan berkat atau kita mau mengucapkan kutuk. Kita mau mempermuliakan nama Tuhan atau kita mau bersungut-sungut. Itu pilihan. Sama-sama bilang sama saya, itu pilihan. Amin. Itu sebabnya setiap hari kita diperhadapkan. Mungkin keadaan hari-hari ini mengecewakan. Mungkin keadaan hari-hari ini membuat engkau kecewa. Mungkin hari-hari ini engkau sedang diperhadapkan dengan masalah pergumulan yang seringkali membuat engkau takut gentar. Tapi saya sebagai hamba Allah mengajak setiap umat Tuhan. Ayo mulai hari ini perkatakan perkataan berkat dalam hidupmu. Perkatakan perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Karena bukankah untuk itu kita ada? Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kita mesti memastikan diri kita untuk memperkatakan perkataan berkat. Memperkatakan perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Stop mengeluh, stop komplain, stop ngejelek-jelekin orang, stop ngesungut-sungut, stop ngomongin orang. Kita pakai mulut kita untuk hal-hal yang berguna. Amin. Itu sebabnya hari ini saya mengingatkan setiap kita, ayo umat Tuhan, perhatikan ucapanmu. Pikirkan baik-baik apa yang hendak engkau ucapkan. Pikirkan apakah itu mempermuliakan nama Tuhan ataukah itu menyakiti hati Tuhan. Pikirkan apakah itu menguatkan umat Tuhan atau itu menjadi batu sandungan buat umat Tuhan. Kita yang memutuskan. Perhatikan ucapan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini perkataan kami perkataan yang bersungut-sungut. Kami tidak bersyukur, kami tidak memuliakan nama Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ampuni kami juga kalau melalui perkataan kami, melalui ucapan kami ada banyak orang kecewa, banyak orang sakit hati. Tuhan, ampuni kami. Hari ini Tuhan kami dengarkan firman-Mu, ubahkan mulut kami. Pakai lidah kami untuk menguatkan hati umat Tuhan. Pakai lidah kami untuk menjadi berkat bagi umat Tuhan. Pakai lidah kami, perkataan ucapan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga berkat kasih karunia anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan pulihkan oleh kuasa bilur darah Yesus. Bahkan mereka yang lemah, mereka yang butuhkan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan ada atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.